Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan menjelaskan tentang sebagian indera pembau yaitu hidung. Pertama, fungsi hidung. Kedua, mengenai reseptor pembau atau chemoreseptor. Ketiga, bagaimana hidung bisa merasakan bau sesuatu. Dan yang terakhir, yaitu beberapa gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada indera pembau. Hidung terdiri dari rongga hidung dan dua lubang hidung. Rongga hidung dibentuk oleh tulang hidung dan tengkorak, dan di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung. Bulu atau rambut hidung memiliki cara sendiri untuk menjaga kesehatan tubuh. Bulu hidung berguna untuk menyaring udara yang melewati saluran pernapasan. Apalagi kalau kamu banyak beraktivitas di tengah udara berpolusi. Sejumlah patogen di udara tak pernah berhasil mencapai saluran pernapasan karena dihalau oleh bulu hidung. Dan bersama cairan dalam hidung, bulu-bulu ini bekerja dan menjebak partikel atau kuman. Dengan demikian, kesehatan tubuh, terutama kesehatan rongga pernapasan akan lebih terjaga. Hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pengucap. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara yang akan memasuki tubuh. Hidung memiliki kemampuan alami untuk menghangatkan udara yang terlalu dingin dan melembabkan udara yang terlalu kering sebelum udara mencapai paru-paru. Hidung salah satu indera yang penting pada tubuh, yaitu sebagai indera penciuman. Selain itu juga sebagai sistem pernapasan yang berperan sebagai sirkulasi udara. Serabut saraf pembau atau reseptor pembau biasa disebut juga chemoreseptor. Seperti namanya, saraf pembau yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Bagaimana kita bisa mencium bebauan? Reseptor penciuman sebagai sistem kunci yang akan merespon terhadap jenis bau. Hanya molekul tertentu sesuai dengan reseptor tertentu dapat kita rasakan sebagai bau. Ketika molekul yang tepat datang dan hinggap pada reseptor yang cocok, maka akan terjadi gerakan sebuah koreografi yang rumit dari reaksi biokimia dalam hidung. Kemudian meneruskan sinyal lewat saraf yang dikirim ke otak, yang kita anggap sebagai bau. Berikut beberapa gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada indera penciuman. Pertama, menurunnya kemampuan mendeteksi bau atau bisa disebut hiposnia. Hiposnia adalah sebuah gangguan penciuman yang menyebabkan penurunan kemampuan hidung Anda untuk mendeteksi bau. Hal ini ternyata bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain alergi, cedera di kepala, infeksi saluran pernapasan, polip hidung, septum hidung yang bengkok, sinusitis kronis, penggunaan obat-obatan seperti ampicillin, loratadin, atau amitriptyline. Selain faktor yang ada di atas, ternyata kebiasaan pada gaya hidup Anda juga dapat menjadi pemicu hiposnia terjadi. Misalnya, kebiasaan merokok dan penggunaan obat-obatan terlarang juga dapat menyebabkan hidung Anda tidak bisa mencium bau secara maksimal. Kedua, salah mengenali bau atau parosmia. Di
Tidak hanya kemampuan penciuman hidung yang menurun, ternyata tidak bisa mencium dengan benar atau salah mengenali bau juga merupakan tanda bahwa ada masalah dengan penciuman Anda. Kondisi ini dikenal dengan parosmia. Parosmia adalah sebuah keadaan ketika seseorang bisa mendeteksi bau, tetapi salah mengenalinya. Misalnya, wewangian yang sebenarnya tidak cukup bau diartikan sebagai bau yang tidak menyenangkan. Respons penderita parosmia biasanya menggambarkan bahwa sebagian bau yang mereka hirup tidak enak. Gangguan penciuman ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti kerusakan pada neuron penerima indera penciuman, cedera di kepala, flu, terpapar oleh racun, gangguan pada sistem saraf dan sinus. Dan yang terakhir adalah mencium bau yang tidak ada atau pantosmia. Sesuai dengan namanya, pantosmia artinya halusinasi terhadap bau-bau yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, Anda tiba-tiba mencium bau bawang putih padahal kenyataannya tidak ada wewangian seperti itu. Penyebab terjadinya gangguan penciuman satu ini hampir sama dengan parosmia, mulai dari cedera di kepala, flu, kerusakan pada sistem saraf, hingga sinus. Meskipun demikian, keduanya sangat berbeda. Parosmia salah mengenali bau yang ada, sedangkan pantosmia mencium bau yang tidak ada.